Mengapa kekayaan sepertinya adalah kunci untuk mendapatkan wanita idaman atau pasangan idaman? Mengapa sepertinya laki-laki yang uangnya lebih banyak, yang bisnisnya lebih maju, yang uangnya tidak ada serinya itu sepertinya lebih mudah untuk baik mendapatkan ataupun bergonta-ganti pasangan? Kenapa ada banyak pria yang jadi berpikir kalau ingin sukses dalam percintaan maka jalurnya adalah lewat keuangan? Nah, itu jawabannya bisa bermacam-macam ya. Tapi salah satunya adalah karena uang membuat orang jadi lebih percaya diri. Karena kesuksesan membuat orang jadi lebih berani mencoba. Karena kalau dia punya banyak prestasi, kalau dia punya fasilitas di mana-mana, dia bebas untuk ngelakuin apa saja, jadi tidak takut akan konsekuensi. Jadi orang yang banyak uang biasanya jadi berani. Ya, jadi bukan keuangannya itu sendiri yang membuat perempuan jadi tertarik. Walaupun saya akuin kita selalu tertarik sama orang yang mapan, yang kaya itu selalu tertarik. Bukan cuma perempuan saja, laki-laki juga. Namun yang membuat kenapa orang-orang tajir ini, pria-pria tajir ini lebih mudah mendapatkan atau bergonta-ganti pasangan, karena mereka lebih berani, mereka lebih lepas, mereka nggak ada takutnya, mereka tidak terlalu banyak berpikir. Kalau ada seseorang yang menarik perhatiannya, ya diajak ngomong aja gitu loh. Kalau ada seseorang yang sepertinya sesuai sama seleranya, ya dia kirim minuman, dia kirim hadiah, dia kirim apa, nggak pakai banyak mikir, babi lagi. Kenapa? Karena kalau nggak bisa dapat sama yang itu, ada perempuan lain, ada ini, ada itu. Jadi dia bisa ngelakuin itu tanpa rasa takut rugi karena uangnya banyak. Karena dia tidak takut akan penilaian orang juga. Biasa karena dia sudah tahu dia orang hebat, jadi dia tidak pusing dengan pemikiran orang kanan dan kirinya. Dia tahu dia hebat, dia banyak uang kok. Dia tahu dia ada di atas, apa istilah, atas piramida manusia gitu kan. Jadi dia orang hebat, nggak perlu takut dinilai. Jadi bukan keuangan itu sendiri yang menjadi daya pikat terhadap perempuan, ya, tapi karena beberapa sifat-sifat yang muncul atau sikap yang muncul akibat dia memiliki uang. Nah, ada banyak laki-laki yang berusaha mendekati perempuan karena dipikir uang adalah daya pikatnya, maka dia memakai keuangan untuk memikat perempuan. Jadi misalnya ditraktir inilah, dikasih itulah, dibelikan itu, dikirimin pulsa, dikasih jalan-jalan ke luar negeri dan dibayarin semuanya. Jadi laki-laki ini pikir uangnya kan yang bikin perempuan jadi tertarik. Tentu keuangan itu membantu. Cuman kalau pada dasarnya si laki-lakinya tetap minder, ya, artinya kalau tidak punya uang dia minder, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengeluarkan uang. Beliin ini, beliin itu, beliin ini, beliin ini. Tidak ada kepribadian atau sikap-sikap kepercayaan diri di dalam laki-lakinya, maka si perempuan itu pasti, saya jamin, akan tertarik dengan laki-laki lain yang lebih kaya dari orang itu. Masuk akal kan? Jadi kalau laki-laki hanya mengandalkan keuangannya saja, ya, bukan kepribadiannya, bukan karakternya, bukan keberaniannya, bukan hal-hal yang saya bilang di awal tadi, hanya mengandalkan uang, kasih ini, kasih itu, maka perempuan yang sempat terpikat sama laki-laki ini akan terpikat pada laki-laki lain yang lebih kaya pasti. Karena sekaya-kayanya Anda, ada laki-laki yang lebih kaya lagi. Anda sudah lebih kaya, ada lagi yang lebih kaya, dan di atas langit selalu ada langit lagi. Jadi pertarungan Anda adalah berusaha membuat kaya untuk mempertahankan seseorang. Kalau kayak gitu kan nggak ada selesainya. Anda terpaksa harus menggeber, Anda harus ngegas untuk menambah kaya untuk mempertahankan perempuan dalam hidup Anda. Lalu ada masalah lagi. Kalau Anda menggunakan kekayaan saja, uang saja untuk memikat seseorang, Anda cenderung akan memikat perempuan yang memang hanya tertarik pada uang. Memang hanya mempedulikan kenyamanan hidup dan fasilitas segala macam. Jadi dia tidak tertarik pada orang di balik uangnya. Karena tidak ada orang di balik uangnya, dia hanya tertarik pada uangnya saja. Anda adalah laki-laki yang minder misalnya. Anda adalah laki-laki yang merasa diri Anda itu lemah dan takut dan segala macam. Ada tutup itu semua dengan keuangan. Nah, perempuan tidak tertarik dengan itu semua, jadi dia tertarik hanya pada uangnya saja. Akibatnya, Anda hanya akan memancing perempuan yang istilahnya gold digger. Ya, hanya mengincar keuangan Anda saja, tidak benar-benar mencintai diri Anda, pribadi Anda, ataupun apapun yang ada di dalam hati Anda. Dia tidak mempedulikan keinginan Anda, dia tidak berusaha mempedulikan impian Anda. Yang dia pedulikan adalah, aku mau hidup enak, tolong biayain. Ya. Jadi ini kelemahan jika pria berusaha mendekati, memikat seseorang hanya menggunakan uang saja.
Ya, jadi uang itu akan menarik orang-orang yang mencari uang, bukan orang-orang yang menginginkan hubungan sama Anda. Nah, balik lagi, soal masalah laki-laki yang tajir tadi, laki-laki yang punya keuangan lebih itu. Mereka tuh lebih pede, mereka suka akan tantangan, mereka mencoba hal baru, mereka tidak takut untuk ngomong, mereka itu cenderung leader, mereka berani mengambil keputusan, mereka berani berdebat, gitu. Jadi, sifat-sifat itu, wah, itu sifat-sifat yang lebih emas, itu sifat-sifat yang lebih menggairahkan, lebih memikat. Bukan hanya perempuan saja tertarik sama itu, laki-laki juga tertarik. Kita tertarik sama laki-laki yang leader, betul nggak? Sebagai laki-laki, kita tertarik sama laki-laki yang mudah mengambil keputusan, laki-laki yang suka tantangan, laki-laki yang suka berbicara, laki-laki yang banyak pengalaman hidup, laki-laki yang nggak ada takutnya. Kita tertarik. Nah, perempuan juga tertarik dengan sosok yang seperti itu. Itulah yang disebut dengan kepribadian. Jadi, kalau Anda ingin memikat seseorang, kalau Anda punya keuangan, that's good. Kalau Anda sudah kaya dan sudah bisnis Anda sudah maju, well, congratulations, itu mempermudah banyak hal dalam hidup Anda. Tapi tolong jangan pakai tajirnya, uangnya, untuk memikat ataupun mempertahankan seseorang. Tapi gunakan yang lebih real, gunakan yang lebih deep dibandingkan itu, yaitu kepribadian Anda, karakter Anda, kemampuan komunikasi Anda, visi Anda, ketajaman Anda berpikir. Nah, hal-hal itu yang sulit sekali untuk dinilai. Kalau uang, itu mudah dinilai. Misalnya ada seorang perempuan yang tertarik sama Anda karena nilai hidup Anda misalnya 30 miliar. Lalu dia ketemu sama laki-laki yang nilainya 31 M. 1 M lebih tinggi daripada Anda, dia bisa tertarik ke sana. Tapi kalau misalnya dia tertarik pada Anda karena adalah pemimpin, adalah petualang, Anda mudah mengambil keputusan, Anda orang yang banyak pengetahuan, Anda mudah sekali untuk bernegosiasi sama orang. Nah, itu susah dinilai. Jadi, susah ditemukan orang yang punya kesempurnaan seperti itu, nilai-nilai yang banyak seperti itu susah dibandingkan. Jadi, misalnya Anda, nilai hidup Anda atau nilai investasi hidup Anda cuma sekitar 10 M. Tapi Anda pemberani, Anda suka untuk berdebat, Anda berani untuk presentasi, Anda juga seorang leader. Pokoknya Anda punya kepribadian yang mahal tadi itu ya. Lalu si perempuan ini juga menemukan ada laki-laki yang nilainya 30 M. Tapi tidak punya hal-hal yang Anda miliki tadi. Bandingan, Anda cuma punya 10 M, tapi punya semua kepribadian yang emas tadi, lalu dia juga ketemu sama laki-laki yang 30 M. Tapi tidak punya hal-hal yang Anda miliki dari segi kepribadian. Coba tebak dia akan tertarik sama yang mana? Coba tebak dia akan mempertahankan yang mana? Kemungkinan besar Anda yang akan dipertahankan. Kemungkinan besar dia akan lebih lengket sama Anda. Kalau memang dia memilih yang 30 M, berarti jelas, tidak perlu takut, tidak perlu merasa kalah, karena dia sedang mencari uang saja. Itu hanya gold digger yang Anda harusnya lega, pergi dari hidup Anda, karena Anda tidak perlu buang-buang waktu sama perempuan yang seperti itu. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini, ingat, ketika Anda sedang mengasah diri Anda, sedang menterampilkan diri Anda, sedang mengasah bisnis Anda menjadi orang yang lebih kaya, jangan lupa juga ada banyak hal-hal lain di dalam kepribadian Anda yang harus diasah, supaya Anda jadi makin gemilang, Anda makin berkualitas, dan orang-orang yang nempel sama Anda, bukan nempel karena uangnya, bukan karena suksesnya, tapi menempel karena sesuatu yang ada di dalam diri Anda, yaitu kepribadian Anda yang berharga. Sekian pelajaran hari ini dari Kelas Cinta, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya.